Ibu diam-diam menyembunyikan uang 80 juta ke dalam boneka putrinya. Hanya karena dia tahu betul bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Waktunya tidak banyak. Takut akan kekejaman suaminya. Cinta pertama akan memanfaatkan kematiannya untuk menyiksa putrinya. Kemudian dia berpesan kepada putrinya untuk menjaga boneka itu. Jangan beritahu siapapun. Wanita yang telah mengatur semua ini tidak tahan lagi. Dan segera pingsan karena pusing. Melihat ini, gadis itu menangis terseduh-seduh. Dan buru-buru ingin menelepon ayahnya. Sementara itu, CEO melihat foto pernikahan di tangannya. Bersyukur akhirnya bisa bercerai. Dan secara terbuka bersama cinta pertamanya. Saat itu, cinta pertamanya datang membawa putranya untuk mengantarkan makanan kepada CEO. Dan kebetulan melihat telepon dari gadis itu ke CEO. Jadi dia turun ke bawah untuk mengambil buah sebagai alasan untuk mengirimnya pergi. Dia tidak menjawab telepon sampai dia melihat CEO pergi. Ayah, selamatkan ibu. Tang tang, ayahmu sedang mandi. Bibi, kumohon, berikan teleponnya kepada ayah. Tang tang, bukannya Bibi tidak mau membantumu. Tapi ayahmu sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Tidak mungkin. Ayah mencintai ibu, dan juga mencintai Tang Tang. Kamu siapa? Ayah mencintaiku, bukan kamu. Ding Jinglu dengan tegas menutup telepon dan memblokirnya. Gadis itu melihat ibunya muntah darah dan langsung panik. Dia yang bijaksana segera bangkit untuk mengambil obat untuk ibunya. Tetapi menemukan bahwa tidak ada obat di botol obat. Melihat ibunya pingsan, gadis kecil yang tak berdaya itu menangis terseduh-seduh. Namun dia tidak menyerah. Dia membawa celengannya ke apotek. Tanpa diduga, dia diusir oleh pemilik toko karena uangnya tidak cukup. Jadi gadis itu sendirian mencari apotek lain. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang biksu yang kehujanan di jalan. Dengan baik hati, dia meminjamkan payungnya kepada biksu itu. Tanpa sepengetahuannya, biksu di depannya adalah seorang biksu yang tercerahkan. Dengan satu jentikan jari, dia mengetahui penderitaan gadis itu. Sebagai balasan, gadis kecil yang baik hati, dia menggunakan sihir untuk memanggil kembali jiwa ibunya. Saat ini, gadis itu berlari ke apotek, memecahkan celengannya, mengambil koin di lantai dan berlutut memohon kepada petugas toko. Bibi, kumohon, jualkan obatnya padaku. Nah, bukannya Bibi tidak mau membantumu. Gaji Bibi hanya segitu. Bibi tidak bisa membantumu. Nah, kumohon. Ini. Bukankah ini hanya obat? Berapa harganya? Aku bayar. Cukup tidak? Nenek, apa yang kamu lakukan? Nah, tunggu sebentar ya. Obat ginekologi. Dapat digunakan secara bergantian. Obat ginekologi. Obat ini, minum 3 pil sekali minum. Ini, ambillah, cepat pulang. Terima kasih, Bibi. Sama-sama, terima kasih, Nenek. Dengan begitu, gadis itu berlari pulang sepanjang jalan, melihat darah masih ada di sudut mulut ibunya yang telah lama meninggal. Namun, dia mengira ibunya hanya tidur karena terlalu lelah. Dengan penuh perhatian, dia mengambil air hangat untuk membersihkannya dan menuangkan segelas air panas untuk memberi makan ibunya obat. Melihat mulut wanita itu tetap tertutup rapat, gadis kecil yang naif yang mengira ibunya takut pahit itu membujuk ibunya. Selama kamu minum obatnya, aku akan memberimu permen. Wanita yang telah menjadi jiwa itu melihat semua ini dan menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, CEO yang meminta perjanjian perceraian menelepon. Gadis itu memberitahu bahwa ibunya sudah tidur. Jangan ganggu dia, karena khawatir ibunya akan masuk angin karena terlalu dingin. Jadi gadis itu tertidur di pelukan ibunya. Dan berpura-pura tidur. Lui Wei ini benar-benar semakin keterlaluan. Lin Jiang, kakak meminta uang. Pasti akan setuju untuk menandatangani. Aku akan memberinya waktu 3 hari lagi. Ibu adalah si pemalas kecil. Tidur begitu lama dan belum bangun juga. Jian. Bi, buang dia. Ibu, Tang Tang akan mencuci kakimu. 以前是妈妈给他们洗脚，这次换糖糖给妈妈洗脚。 Ibu, Tang Tang akan menceritakan sebuah cerita untukmu. Aku akan menceritakan kisah Putri Salju. Dahulu kala ada seorang ratu. Dia melahirkan seorang putri kecil. Kulit putri kecil itu seputih salju. Ibu sangat ingin memelukmu. Bau apa ini? Bau sekali. Tidak tahu.
Apa yang mereka lakukan di rumah ini? Tuan Tang, ada orang di rumahmu, kan? Kenapa aku tidak melihat istrimu akhir-akhir ini? Cepat dobrak pintunya. Ada orang mati. Bagaimana mungkin? Tang Lingjiang. Apakah kamu puas sekarang aku sudah mati? Set. Jangan membangunkannya. Ibu masih tidur. Tang Tang. Ibu. Ibu, kamu belum makan selama beberapa hari. Tang Tang bahkan bisa memasak bubur sendiri. Apakah kamu mau minum sedikit? Lingjiang, aku agak tidak tahan dengan bau ini. Seseorang bawa mayatnya pergi. Bibi jahat, kamu tidak diterima di rumahku. Tang Tang, ibumu sudah mati. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Omong kosong, ibuku sedang tidur. Tang Tang, lihat. Ibumu sudah mulai membusuk. Kamu tidak mungkin masih berpikir dia sedang tidur, kan? Ibumu. Dia sudah mati. Omong kosong. Omong kosong. Ibu, kamu tidak akan mati. Tang Tang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ibu. Ibu, aku tidak mau. Aku ingin ibuku. Aku ingin ibuku. Tidak mau. Aku tidak mau. Ibu. Biar kukatakan padamu, baru-baru ini aku pergi ke Gunung Lingsan untuk beribadah kepada Buddha, ingin meminta cucu laki-laki. Jangan bilang. Tidak lama kemudian, menantuku memberitahuku bahwa dia hamil. Benarkah? Ku dengar Patua Zhang sekarat. Istrinya pergi ke Gunung Lingsan, bersujud setiap 3 langkah. Saat dia kembali, kesehatannya benar-benar membaik, benar-benar sakti. Memang benar. Ayo pergi. Ibu, jika Tang Tang pergi ke Gunung Lingsan, kamu bisa terus menemaniku. Ibu, kamu pergi ke Gunung Lingsan, pasti akan sembuh. Gawat, gawat, jenazah Lu Yue hilang. Hah, untuk apa kalian di sini? Bahkan tidak bisa menjaga seorang anak kecil. Aku tidak sengaja. Hah, mana orangnya, Tuan Tang? Seorang anak kecil bisa membawa orang sebesar itu. Apa yang kalian lakukan? Tuan Tang, kami juga tidak menyangka. Putrimu akan mempekerjakan 2 orang untuk membawa jenazah itu pergi. Cepat cari. Chen Zihao Shogun, cepat cari. Cepat. Lingjiang, Tang Tang pasti akan baik-baik saja. Sejak Lu Yue meninggal, sikap Lingjiang terhadapku menjadi jauh lebih dingin. Mungkinkah dia jatuh cinta pada Lu Yue? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kumohon, Bodhisattva, biarkan ibuku bangun. Dia adalah hidup Tang Tang. Tanpanya, bagaimana aku bisa hidup? Kumohon, Bodhisattva, jangan biarkan ibuku mati. Biarkan ibuku bangun. Dia adalah hidup Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang.
Tang Lingjiang. Aku membencimu. Di mana ini? Lagi ya. Tang Tang. Kakek, kenapa kau di sini? Ya. Ibu, jangan tinggalkan Tang Tang. Tang Tang. Ayah. Tang Tang. Pulang dengan ayah. Oke. Dengan ayah, kita akan hidup bahagia di rumah baru. Ya, Tang Tang. Bibi akan baik padamu mulai sekarang. Baik Kian Kian. Kamu berpura-pura dengan sangat baik. Mei Mei Wo, makanan lezat. Tang Tang, ini rumahmu mulai sekarang. Bibi akan baik padamu. Kamu baik pada Tang Tang. Aku merasa lega. Bukankah anakmu juga anakku? Lagi pula, Tang Tang sangat penurut. Siapa yang tidak akan menyukainya? Hong Ning Hong Guan, Taman Jihun, Pavilion Hong Pin. Anaknya masih di sini. Cepatlah kembali bekerja. Biar rumah saya yang urus. Baiklah. Tang Lingjiang. Sudah 7 tahun. Kau tak pernah selembut ini padaku. Tang Tang, ayah pergi dulu. Yuan, Ayo, Tang Tang, ucapkan selamat tinggal pada ayah. Sampah kecil, cepat ke sini dan tuangkan air untukku. Baik Kian Kian. Kau benar-benar berpura-pura baik pada Tang Tang. Mama, si imut ini, kenapa dia datang ke rumah kita lagi? Apa dia mau merebut ayahku? Omong kosong, itu bukan ayahmu. Apa maksudmu ayahmu? Ayahku mencintai ibuku. Mereka adalah pasangan. Kaulah si imut. Aku bukan si imut. Kaulah yang imut. Tang Tang, Mama mendorongku. Kemari, kemari. Berhasil. Kau baik-baik saja. Sakit tidak? Kau si imut. Berani-beraninya kau mendorong anakku. Kau bosan hidup. Ya, kemari. Ku bilang pukul. Hentikan. Ku bilang pukul. Jangan menangis. Ku bilang ya, keluarga Tang tidak memelihara pemalas. Kalau kau tidak melakukannya, pergi sana. Nanti bukan cuma tidak punya ibu. Anak tanpa ibu seperti rumput liar. Kau adalah pembantuku kecil. Bai Pingqian. Kenapa kau begitu kejam pada Tang-Tangku? Zise. Lu Yue menaruh 30 juta itu di mana? Zi Qian Qian. Kau benar-benar mengincar 30 juta itu. Nona Bai, ini adalah data yang saya selidiki. Lu Yue membawa uang itu, pergi ke bank dan perusahaan asuransi. Lu Yue benar-benar mentransfer 30 juta itu. Benar-benar ke nama gadis kecil bau itu. Bai Pingqian. Jangan harap kau bisa menyentuh dana yang kuberikan untuk Tang-Tang. Tang-Tang, hati-hati. Gadis kecil bau, bahkan hal kecil pun kau tak bisa lakukan dengan benar. Kau pergi dulu. Sebentar lagi Ling Jiang akan kembali. Jangan sampai dia melihatmu. Bangun. Aku salah. Benar-benar tidak berguna, masih menangis. Kenapa kau begitu tidak berguna? Hanya bisa melihat Tang-Tang ditindas. Tang Lingjiang. Kapan kau akan menyadari wajah asli wanita ini? Karena Li Yue telah menyembunyikan semua data. Mungkin Tang-Tang tahu. Tang-Tang, Bibi mau tanya sesuatu padamu. Kau tahu ibumu meninggalkan 30 juta untukmu. Tang-Tang, seandainya ibu nanti tidak ada di sisimu untuk menemanimu, kau bawa boneka ini. Biarkan dia menemanimu. Kemanapun kau pergi, jangan sampai hilang. Mengerti? Jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku tidak tahu. Anak kecil ini berbohong. Itu tidak baik. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Itu harta yang ditinggalkan ibumu untukmu. Aku tidak tahu.
Masih berani berbohong. Zixian Qian, apa yang kau lakukan? Hentikan. Apakah Qian ada di rumah? Ya, Tuan. Aku tanya sekali lagi. Ibumu menaruh data dan kartu itu. Di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Bagus. Mulutmu masih keras ya? Aku ingin lihat. Hari ini, apakah mulutmu yang keras? Atau air panas ini yang keras? Jangan.